Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Galuh Reviko Satya Kirana selaku pemateri kita hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam aktivitas kita sehari-hari, baik sebagai ASN atau mahasiswa, mungkin kita pernah mendengar istilah Google Cloud. Google Cloud Platform atau GCP adalah produk layanan cloud computing yang dimiliki oleh Google. Lalu, apa itu cloud computing dan apa saja manfaatnya dalam pekerjaan kita sehari-hari? Hal itu akan kita ketahui bersama jawabannya melalui sharing knowledge hari ini yang bertajuk Pengenalan Cloud. Bapak Ibu yang berbahagia, agar kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa akan saya pandu dengan ajaran agama Islam. Al-Fatihah. Bapak itu buka sudah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak pemaparan dari pemateri kita hari ini, Mas Galuh Reviko. Kepada Mas Galuh, kami persilakan. Apa Baik, yang terima memang aku kasih. seorang pengenalan cilok. Apakah sudah tertampil? Sudah, Mas Galuh. Perkenalkan, nama saya Galeri Riko Sairi Kirana. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan membawa materi tentang pengenalan cloud. Sebelum memulai pengenalan cloud ini, disclaimer terlebih dahulu, pemateri belum explore lebih jauh tentang cloud. Jadi hanya level dasar-dasarnya saja. Baik, apa itu cloud? Cloud computing secara umum merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan sebuah file dan mengakses aplikasi melalui internet, bukan di komputer pribadi. Salah satu contoh cloud tersebut yang sehari-hari kita gunakan, Google Drive, itu merupakan salah satu produk cloud. Nah, di sini terdapat jenis-jenis layanan cloud. Yang pertama, SaaS atau biasa yang disebut dengan Software as Service. Software as Service ini sendiri Software as a Service ini merupakan layanan cloud yang menyediakan perangkat lunak siapakah yang digunakan melalui internet tanpa perlu instalasi. Contohnya seperti produk-produk dari Google, Gmail, Google Docs, Spreadsheet, ataupun lain-lain. Kemudian dilanjut kepada PaaS atau biasa yang kita sebut dengan Platform as a Service. Platform as a Service yaitu layanan cloud yang menyediakan platform bagi pengembang untuk membuat, menguji, dan menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Contohnya nanti ketika kita menggunakan Google App Engine. Terus yang ketiga, yang terakhir, IaaS atau biasa kita sebut dengan Infrastructure as a Service. Infrastruktur as a Service merupakan layanan cloud yang menyediakan infrastruktur seperti server, penyimpanan database, jaringan, virtual machine, dan lain-lain. Contoh dari infrastruktur as a Service ini Google Compute Engine, Amazon Web Service, Microsoft Azure Virtual Machine. Nah, berikut macam-macam layanan cloud yang terkenal. Salah satu contohnya ada AWS atau Amazon Web Service yang dimiliki oleh Amazon, serta Google Cloud yang dimiliki oleh Google dan Microsoft Azure yang dimiliki oleh Microsoft sendiri.
Berhubung MSIB saya menggunakan Google Cloud, jadi saya akan mempraktekkan menggunakan Google Cloud. Nah, apa itu GCP atau GCP atau Google Cloud Platform adalah produk layanan komputasi cloud yang dimiliki oleh Google. Platform layanan ini menawarkan berbagai layanan yang bisa digunakan. Salah satu contohnya yaitu Google App Engine. Google App Engine sendiri digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi yang bersifat statis menggunakan HTML, CSS, dan JS. Contohnya ini biasanya web profile. Kita deploy menggunakan App Engine sehingga bisa diakses oleh semua orang. Mirip seperti hosting. Baik, di sini akan saya mempraktekkan penggunaan Google Cloud. Apabila belum memiliki akun terlebih dahulu, bisa menuju Tapi Google Cloud namanya Platform. itu sama. Nama nih. Nah, di sini bisa daftar gratis ya. Daftar gratis di sini diberikan saldo sebesar $300 selama 3 bulan. Untuk pembayaran di sini menggunakan kartu kredit di bawah ini. Trade management retail with storage and cost. Nah, berhubung saya memiliki sisa saldo dari MSIB, jadi saya akan menggunakan saldo tersebut. Masuk ke dalam Google Cloud Console, kita bikin project baru, terus pilih billing yang akan kita gunakan. Dan kita masuk ke project ini. Bentar. Nah, ini merupakan tampilan dari infrastruktur Google Cloud. Dan kita dilanjutkan menuju App Engine. Application. Untuk region sendiri kita pilih Asia Southeast 2. Asia Southeast 2 ini berletak di Jakarta. Untuk di API Access kita menggunakan App Engine Service Account Default. Tapi lalu di Slater. Nah, App Engine sudah terpakai. Selanjutnya menuju Cloud Shell.
Kita buka open editor. Kita masuk ke folder telepon kita. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan ini yang untuk di deploy. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke directory Skype. Kita ketik di cloud app deploy. Nah, Gcloud app deploy ini digunakan untuk mendeploy aplikasi kita. Kita ketik yes. Lah, error. Sebentar. Wajar, Hmm. banyak kepikiran. Oh, salah directory. Sebentar. Web profile. Oh, yang di sini. Saya salah. Aduh, bentar. Hmm. Kita masuk sini. Oh, kita buka terminal baru. Kayak nge-trigger kamu. Iya, boleh. Oh, sering di cloud.
Suaranya nggak ada. Galuh. Bentar, Pak. Nah, ini saya kopikan gitu. Saya taruh di chat. Monggo bisa diakses. Nah, hasil dari penggunaan Google App Engine ini seperti ini. Jadi kayak hosting, tapi hanya web statis saja, tidak masuk dalam database, tidak ada bagian backend-nya dan lain-lain. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, Mas Galuh sudah membuka diskusi, mungkin bisa ada yang ditanyakan, bisa langsung atau lewat chat, silakan. Eh, oke, ini ada beberapa pertanyaan udah yang masuk di chat Mas Galuh. Oke. Oke, luar biasa. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Berarti ini pada antusias dan nggak ada yang ngantuk nih kayaknya. Ini pertanyaan pertama, langsung saya bacakan aja ya Mas Galuh ya. Apakah ada yang bisa dihasilkan selain ini? Maksudnya selain ini tuh selain website ini, apakah bisa ada yang bisa dihasilkan? Misalnya banner. Monggo Mas Galuh silakan langsung dijawab aja. Banner mungkin bisa. Banner yang dimaksud ini banner dalam bentuk website atau bagaimana, Bu? Banner ini. Dalam bentuk website bisa, Bu. Nggak cuman ini saja, kita bisa membuat hal-hal yang lain. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Bu Norma. Oke, baik. Tadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya, jawabannya bisa. Terus pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Bagus Pramadani Firzatullah. Dalam proyek yang menggunakan BigQuery, bagaimana Anda akan mengoptimalkan biaya query pada dataset berukuran terabyte sambil tetap mempertahankan kecepatan dan akurasi analisis data? Karena kalau nggak salah tadi dibatasi ya kuotanya ya Mas Galuh ya. Silakan dijawab Mas Galuh. Untuk menangani proyek ya, proyek terutama BigQuery, biaya query ini bisa dipilih. Jadi infrastruktur ini ada banyak. Bentar. Kita bisa ngeset apa saja yang mau kita pakai. BigQuery kalau tidak salah di sini nih ada nih. BigQuery di sini kita bisa ngeset nih capacity management, untuk bisa melakukan monitoring dan segala macam. Hmm. Tutup Mas Prama. Mungkin itu jawaban dari saya.
Oke, mungkin itu tadi jawaban dari Mas Galuh untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Bagus. Kalau misalkan masih kurang jelas atau gimana, bisa tanya langsung atau ditanyakan lagi lewat chat ya, Mas ya. Pertanyaan selanjutnya dari M. Ginata Febriansyah. Apa saja mekanisme load balancing di GCP dan bagaimana cara memilih antara global HTTPS load balancer dan internal TCP or UDP load balancer untuk sebuah aplikasi multi-tier? Waduh. Aduh. Untuk menjawab pertanyaan Mas Febri ya, mohon maaf, pemateri di sini belum menyampai level yang sangat-sangat expert karena load balancing ini udah masuk tahap-tahap expert. Jadi pemateri belum mencoba sejauh itu. Dan kali ini hanya pengalaman saja. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Mas Febri ya. Mungkin Mas Febri bisa coba dengan cara daftar gratis gitu. Mas Febri coba belajar-belajar sendiri, mencari-cari layanan-layanan atau mencoba-coba layanan. Boleh. Saya sendiri belum pernah menyentuh load balancing karena tidak diajarkan. Oke, mungkin itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Mas Febri. Jadi intinya Mas Galuh masih perlu belajar lagi ya. Mungkin nanti bisa diskusi bareng antara Mas Galuh sama Mas Febrinya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rifki Mahdiah Ferrari. Apa perbedaan data proc dengan data flow untuk kebutuhan ETL skala besar? Silakan Mas Galuh. Baik. Nah, perbedaan antara data proc sama data flow nggih. Kalau data proc ini layanan cloud yang digunakan untuk menjalankan cluster Apache Hadoop dan Apache Spark. Layanan ini cocok untuk proses ETL yang membutuhkan alat big data berbasis batch atau analitik interaktif. Sedangkan Google Data Flow ini layanan pemrosesan data terdistribusi tanpa server berbasis Apache Beam. Cocok untuk proses ETL real time. Bis- Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan Mas Rifki. Oke, baik. Sepertinya ini pertanyaannya masih mengalir terus ya. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan profil SCAC yang dihasilkan oleh Google Cloud ini dengan website pada umumnya? Silakan Mas Galuh. Baik profil SCAC dengan Google Cloud, antar Google Cloud dengan website lain, yaitu biayanya yang relatif murah. Untuk Google App Engine ini per bulannya hanya sekitar mungkin $1 ya per bulannya atau bisa kurang ya. Karena Google App Engine ini akan memakan biaya ketika website sering dikunjungi. Jadi berbeda dengan hosting. Dan juga kita bisa mengorganisir aplikasi kita sendiri berbeda dengan hostingan biasanya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, berarti kelebihannya ini harganya Lebih biaya murah. langganannya Ya, lebih murah ya, lebih ya, ya, terjangkau. lebih Ini ada terjangkau. pertanyaan selanjutnya dari Mas Falah. Ini pertanyaannya sebenarnya sama Mas Galuh, kayak pertanyaan yang ada di benak saya. Coba dijelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di Google Cloud gitu. Karena tadi sepertinya masih kurang dalam dijelaskannya Mas. Monggo Mas Galuh. Ya, baik, baik Bu. Untuk fitur Google Cloud sendiri banyak. Salah satu contohnya sebentar. Ini ada cloud storage. Cloud storage di sini digunakan untuk tempat penyimpanan sebuah data.
Misal data sebuah gambar, data file berupa JSON, ataupun yang lain-lain biasanya disimpan di bucket sini, di Google Cloud Storage. Selain itu ada juga SQL atau sebuah database. Tapi database di sini lumayan mahal ya. Per bulan ini membutuhkan biaya sekitar $35 per bulannya untuk database SQL, Cloud SQL. Selain itu ada Compute Engine. Nah, Compute Engine ini selama saya mengikuti MSIB ini bisa digunakan untuk membuat sebuah virtual machine atau masuk ke dalam virtual machine ya. Dan juga bisa untuk membuat sebuah server Minecraft. Waktu itu pernah diajari bagaimana cara membuat server Minecraft di Compute Engine. Tapi di sini memerlukan biaya yang cukup tinggi dan juga hardware yang cukup lumayan ya. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik itu fitur-fitur, sebagian fitur ya sebenarnya masih banyak lagi seperti Cloud Vision ataupun segala macam, banyak sekali di Google Cloud ini. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Fala. Oke, terima kasih Mas Galuh atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Jeremy Fardika Jaya. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pelatihan model pembelajaran mesin pada data terdistribusi di Google Cloud dan cara mengatasinya, serta bagaimana strategi sustained use discount dan committed use contracts dapat digunakan untuk mengoptimalkan biaya penggunaan Google Cloud tanpa mengorbankan performa. Oke, silakan Mas Baik, Galuh. pertanyaan pertama untuk Jeremy, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pelatihan model? Nah, pelatihan model di sini di cloud biasanya itu yang salah di bagian mesin learningnya. Model yang dihasilkan dari mesin learning. Biasanya kalau modelnya salah, otomatis ketika kita deploy itu juga bakal salah nanti hasilnya. Jadi modelnya yang mengerjakan model ataupun output modelnya itu dari mesin learning. Kita di sini hanya membuat sebuah API saja. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi sustained use discount dan committed use contract dapat digunakan untuk mengoptimalkan biaya penggunaan Google Cloud tanpa mengorbankan performa? Jujur saya pertama kali mendengar ini, kata sustained use discount dan committed use contract. Coba Mas Jimmy bisa bantu jelasin enggak? Saya pertama kali mendengar istilah ini. Iya, Silakan iya, Mas Mas Galuh. Jeremy. Oke, sustain use discount ini sebenarnya adalah pengurangan biaya otomatis yang diberikan oleh Google Cloud ini untuk satu resource seperti VM di Compute Engine itu ada di fiturnya GCP. Nah, di sini eh, saya sebenarnya ingin tahu saja bagaimana strategi untuk ini apa namanya sustain use discount ini dan commit use contract. Kalau commit use contract ini merupakan kontrak yang dibuat eh, dengan Google Cloud ini untuk mengoptimalkan biaya sebenarnya. Nah, yang saya tanyakan ini gimana kalau menggunakan dua ini sustain use discount dan commit use contract ini di Google Cloud tanpa mengorbankan performa. Kan biasanya kalau pakai diskon ini di GCP ini performanya itu berturun. Dari Mas Galuh sendiri, dari POV Coach Galuh, nah ini bagaimana ya cara kita uh, mendistribusikan kedua sistem ini tanpa mengurangi performa ini? Mungkin bisa dijabarkan lebih detail. Terima kasih Mas Galuh. Silakan dijawab. Baik, untuk tanpa mengurangi performa kayaknya mungkin nggak mungkin ya.
Kenapa kok nggak mungkin, Mas? Bentar. Untuk mengurangi biaya mungkin nggak mungkin. Performa itu tergantung dengan apa yang kamu pakai di Google Cloud sendiri. Kalau kamu menggunakan yang murah, otomatis bakal murah. Tidak ada namanya strategi sustained use discount dan committed use contract di Google Cloud. Saya sendiri bahkan baru dengar ada istilah seperti itu, Mas Jimmy. Oh, begitu ya. Oke, Ya, terima kasih responnya Mas Galuh. Mungkin Mas Galuh punya lah POV tersendiri caranya mengatasi atau punya solusi gitu. Kita dapat biaya murah tapi performanya tetap oke gitu. itu tetap nggak bisa, Mas Jimmy. Tetap tidak bisa. Kalau mau Oh, begitu ya. pragmatisnya Ya, ya siap-siap. Terima menggunakan kasih biaya. responnya Mas Galuh. Mungkin itu jawaban saya untuk Mas Jeremy ya. Oke, terima kasih. Berarti intinya ada harga, ada rupa gitu ya, Mas Galuh ya. Oke, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Bilal. Mas Galuh, kira-kira bisa diterapkan untuk apa aja ya, Mas, di BPS terkait Google Cloud ini? Contoh penerapannya, Mas, buat di BPS. Monggo. Nah, mungkin untuk Pak Bilal sendiri ya bisa digunakan untuk deploy web app statis. Itu bisa. Ataupun membuat aplikasi ya, aplikasi web atau segala macam bisa menggunakan Google Cloud. Untuk front end-nya bisa menggunakan App Engine atau yang lain. Back end-nya bisa menggunakan Cloud Run. Database-nya bisa menggunakan Cloud SQL. Tetapi yang saya tahu ya untuk backend-nya sendiri di sini tuh menggunakan Node.js. Begitu Pak Bilal. Bisa digunakan untuk jenis hosting juga Pak Bilal. Oke, gimana Pak Bilal? Ada pertanyaan lebih lanjut? Oh, katanya udah oke, Mas. Oke, berarti kita ke pertanyaan selanjutnya ya dari Muhammad Alfanur Salsabil. Mas Galuh mau bertanya, apakah cloud computing mempengaruhi kecepatan dalam konteks training data dalam machine learning dan deep learning? Silakan dijawab, Mas Galuh. Baik, menanggapi pertanyaan dari Mas Alfian ya, Alfian Nur Sasabil. Cloud computing ini sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan dalam konteks training data dalam machine learning. Karena yang training data kan orang-orang machine learning, bukan kita. Kita kan hanya membuat API-nya saja. Jadi tidak memengaruhi kecepatan sama sekali. Kalau modelnya jelek dan salah, berarti salahnya mesin learning, bukan salahnya cloud. Begitu, Mas Alfian. Oke, pertanyaan dari Mas Alfian sudah dijawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Bagas Pramadani Firzatullah. Dalam konteks aplikasi cloud native, bagaimana mekanisme horizontal pod auto scaling pada Kubernetes dibandingkan dengan pendekatan scaling reaktif dalam model IaaS tradisional? Apa keterbatasannya dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Mas Galuh. Terima kasih pertanyaan atas Mas Prama ya. Sebentar ya. Kubernetes. Sebelumnya mohon maaf ya Mas Prama, saya belum pernah memegang Kubernetes ya. Jadi belum tahu bagaimana mekanismenya tersebut tuh berjalan. Jadi mohon maaf Mas Prama, saya kurang paham mendalam gitu. Karena di sini kan saya cuma pengenalan dan juga selama MSIB saya tidak diajarkan secara dalam banget. Kita tuh harus explore sendiri. Mungkin yang diajarkan App Engine, Compute, Compute itu pun sedikit banget. Mungkin itu jawaban saya untuk Mas Pram.
Oke, terima kasih Mas Galuh. Sepertinya dari kolom chat sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi lewat raise hand, silakan. Oke, oke. Sepertinya sudah nggak ada lagi ya pertanyaan. Mungkin sedikit aja Mas Galuh pertanyaan dari saya sebagai orang yang baru mengenal cloud computing. Saya taunya tuh Google Cloud tuh sebagai media penyimpanan aja nih ya Mas ya. Kalau saya mau belajar cloud computing lebih jauh, langkah awalnya tuh apa sih Mas gitu? Apa yang harus pertama kita baca, kita ketahui gitu tentang cloud computing? Mungkin itu aja Mas Galuh pertanyaan terakhir untuk hari ini. Silakan Mas Galuh. Untuk itu bisa dilihat di YouTube ya. Yang pasti yang pertama kita harus mempunyai akun Google Cloud. Apabila kita tidak mempunyai akun Google Cloud, kita nggak bisa mengakses layanan-layanan tersebut. Ataupun selain YouTube, bisa berlangganan menuju Google Cloud Skill Boost. Nah, di Google Cloud Skill Boost, di sana itu diajarkan materi-materi tentang cloud, layanan-layanan, dan lain. Tapi harus berlangganan sebesar $70 per bulannya. Mungkin yang gratis hanya bisa di YouTube. Tapi itu harus punya akun Google Cloud dulu. Gitu. Oke, berarti masih banyak ruang untuk dipelajari ya Mas Galuh ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materi dari Mas Galuh tadi sudah cukup ya Mas Galuh ya? Atau ada lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Mas Galuh, membuka pengetahuan kita tentang cloud computing, tentang Google Cloud, dan juga manfaat-manfaatnya baik dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN maupun sebagai mahasiswa, begitu ya Mas Galuh. Dan terima kasih juga atas antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam diskusinya tadi dengan Mas Galuh. Semoga apa yang sudah didiskusikan tadi bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan, dan juga menambah informasi baru bagi kita semua. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu Mas Galuh, serta seluruh peserta sharing knowledge hari ini yang telah stay tune dari awal sampai akhir. Saya, Norma Dimadia, mewakili para panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah atau kekurangan dalam acara ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir, sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama berbagi ilmu membuka jendela. Pegawai akademisi siapa saja, semua hadir menebar cahaya. Antar kita berbagi makna, statistik coding cerita bermakna. Dalam webinar ini kita bersua, mencipta sinergi untuk semua. Setiap suara punya arti, membangun mimpi dengan visi. Mari kita saling melengkapi, karena ilmu adalah energi. Antar kita berbagi makna, membangun mimpi dengan visi. Mari kita saling melengkapi, karena ilmu adalah energi. Antar kita berbagi makna, mencari solusi, memecah tantangan. Setiap langkah yang kita tempuh
berbagi makna, menyalakan semangat di dalam jiwa. Kita satu untuk masa depan, sharing knowledge